Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan pada kita semua, hingga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga di rumah maupun menyimak pengajian meskipun dari jalur internet. Ini semua sepatutnya menjadikan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan di malam hari ini, dan insya Allah akan kita upayakan untuk kajian berkala selama kondisi yang menimpa negeri kita di tengah melanda virus corona. Semoga Allah segera mengangkatnya. Kita akan mengadakan kajian yang kita ambil dari Kutaib yang disusun oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullahu ta'ala dengan judul Al-Umur Al-Mu'inah ala Sabri ala Ahdal Khalq. Al-Umur Al-Mu'inah, perkara-perkara yang bisa membantu kita ala sabri, untuk senantiasa bersabar, ala Ahdal Khalq, atas gangguan dari manusia. Sebenarnya risalah ini adalah ta'liq, catatan ringkas dari risalah yang disusun oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang datang keterangannya insyaallah. Jadi kita akan mengkaji beberapa perkara, tips-tips yang bisa menjadikan kita menjadi hamba yang bersabar atas gangguan manusia. Siapa sih di antara kita yang hidup tanpa gangguan? Baik gangguan dari manusia maupun gangguan dari syaitan berupa jin. Kita semua pasti pernah mengalami gangguan. Kita diuji dengan celaan, tuduhan, dan berbagai macam ujian-ujian yang lainnya, baik fisik maupun secara maknawi. Oleh karena itu, risalah ini insya Allah akan membantu kita bagaimana agar kita bisa menjadi seorang pribadi yang sabar. Maka diharapkan risalah ini yang akan kita bahas bermanfaat bagi saya pribadi khususnya dan bagi para pemirsa sekalian secara umum. Kita baca penjelasan muqaddimah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhahumullah ta'ala. Bagi para rekan-rekan yang ingin menyimak kajian ini bisa mendownload kitab tersebut. Di kolom komentar insya Allah nanti akan ada yang menyampaikan linknya ya, atau kalau mau googling sendiri, cari sendiri, bisa melihat tulis ya dengan bahasa Arab, Al-Umur Al-Mu'inah ala Sabri ala Adzal Khalq. Al-Umur Al-Mu'inah ala Sabri ala Adzal Khalq. Taib, kita baca muqaddimah dari Fadilatul Syekh Abdul Razak hafizahumallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Beliau memulai yaitu risalah ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah ma'ruf. Kemudian bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berdoa, Allahumma ati nufusana taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwa-jiwa kami ketakwaannya.
wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan sucikanlah jiwa-jiwa kami, engkaulah sebaik-baik zat yang mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah yang memberikan pertolongan dan engkaulah yang memberikan perlindungan. Kemudian beliau juga berdoa, Allahumma hdina li ahsanal akhlaq, ya Allah berikanlah kami petunjuk pada akhlak yang baik, sebaik-baik akhlak. La yahdi li ahsaniha illa ant, karena tidak ada yang bisa memberikan petunjuk akhlak yang terbaik kecuali engkau ya Allah. Wasrif anna sayyi'aha, dan palingkanlah dari kami keburukan-keburukan akhlak. La yasrifu anna sayyi'aha illa ant, tidak ada yang bisa memalingkan dari kami keburukan-keburukan akhlak kecuali engkau. Dua doa ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah menunjukkan kita ini butuh untuk diberikan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh memohon agar Allah menjadikan jiwa-jiwa kita bertakwa. Ini menunjukkan kita tidak bisa bertakwa dengan sendirinya. Kita butuh pertolongan Allah untuk bertakwa. Demikian pula kita juga butuh agar hati kita, agar jiwa kita disucikan. Dan tidak ada yang bisa mensucikan jiwa kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka kita minta kepada Allah. Demikian pula, tatkala kita butuh berakhlak yang mulia, maka kita juga minta petunjuk hidayah kepada Allah, agar Allah memberikan kepada kita akhlak yang terbaik. Karena tidak ada yang bisa memberikan hidayah dan petunjuk menjadi seorang hamba yang berakhlak mulia kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula, tatkala kita ingin dipalingkan dari akhlak yang buruk, kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah lah yang bisa memalingkan kita dari akhlak yang buruk. Amma ba'd. Adapun setelah itu, fa inna sabra manzilatun 'azimatun min manaziliddin. Maka sesungguhnya sabar itu adalah di antara tingkatan yang tertinggi, yang terbesar di antara tingkatan-tingkatan agama. Wa maqamun rafi'un min maqamatihi, dan sabar juga merupakan kedudukan yang tinggi di antara kedudukan-kedudukan dalam agama. Wa qad dzakarahu Allah Subhanahu wa ta'ala fi mawatin katsiratin fi kitabih jalla wa ala. Dan sungguh Allah telah menyebutkan tentang sabar ini di beberapa tempat di dalam kitabnya. Bal qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, bahkan Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, dzakarallahu sabra fil Qur'anil Karim fi akthar min tis'ina mawdi'ah. Subhanallah. Kata Imam Ahmad, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan sabar, kata kunci sabar di dalam Al-Quranul Karim lebih dari 90 tempat. Kalau kita zaman sekarang mungkin bisa mencari kata kunci sabar lewat aplikasi, ya. Ketik as-sabru, ketemu nanti berapa ayat. Tapi kalau Imam Ahmad, zaman dahulu nggak ada aplikasi. Zaman dahulu Imam Ahmad bisa mengetahui posisi sabar di dalam Al-Quranul Karim dengan cara menghafal Al-Quran. Telah tercatat di otak para ulama kita terdahulu kata sabar di dalam Al-Quran berapa jumlahnya, tanpa aplikasi, tanpa bantuan alat. Subhanallah. Inilah kekurangan kita dan inilah kelebihan mereka. Jadi keluar 90 tempat yang membicarakan tentang sabar di dalam Al-Quran tanpa aplikasi, langsung dari hafalannya. Allah kalau memberikan yaitu keutamaan, kemuliaan pada suatu kaum, maka kita tidak akan bisa yaitu meraihnya, nggak bisa menyainginya, melewatinya, mirip saja nggak bisa, mendekatinya pun sulit. Ya, ini menunjukkan keutamaan yang Allah berikan kepada kaum salaf. Kemudian berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, wa hadza yadulluna dalalatan bayyinatan ala idhami sya'ni sabri wa rafi'i makanatihi. Dan ini menunjukkan kepada kita dengan petunjuk yang jelas atas agungnya perkara tentang sabar dan tingginya kedudukannya.
wa hajatil 'abdi syadidati ilaihi fi babi ta'ati liyaf'alaha. Dan betapa butuhnya seorang hamba dengan kebutuhan yang syadidah, yang sangat ya kepada sabar di dalam bab ketaatan, liyaf'alaha, agar bisa mengerjakannya. Wa fi babil manhiyati liyatrukaha. Dan juga Allah menyebutkan tentang kesabaran dan betapa hamba ini juga butuh untuk kesabaran di dalam larangan-larangan, di dalam bab larangan-larangan, liyatrukaha, agar ditinggalkan. Wa fi babil masaibil muqaddarati, dan di dalam bab musibah-musibah yang ditakdirkan, li alla yajza'a wa yatasakkhata, agar kita tidak mengeluh dan tidak marah. Ini menunjukkan kepada kita sabar itu ada 3 keadaan. Sabar di dalam ketaatan, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar atas musibah yang telah menimpa kita. Sebagaimana telah ma'ruf dari apa yang disebutkan oleh para ulama kita. Fal abdu, maka seorang hamba muhtajun ila sabri, butuh dengan sabar. Was sabru musahibun lil muslimi fi kulli ahwalihi, dan sabar ini senantiasa menyertai setiap muslim di segala keadaannya. Fala fa'ala li ta'atin illa bisabri, maka tidak ada perbuatan taat kecuali dengan sabar. Mustahil kita bisa mengamalkan ketaatan tanpa sabar. Salat ketaatan butuh sabar. Ya, menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu ketaatan butuh sabar. Melawan hawa nafsu yang akan menghalangi kita dari jalan Allah butuh sabar. Ya, kita mau membaca Al-Qur'an butuh sabar, dan seterusnya. Wala tarka li maksiatin illa bisabri, dan juga tidak ada, berarti fala fi'la li ta'atin illa bisabri. Afwan ya. Fala fi'la li ta'atin illa bisabri, maka tidak ada perbuatan untuk ketaatan kecuali dengan sabar. Wala tarka li maksiatin illa bisabri, dan tidak ada meninggalkan kemaksiatan kecuali juga dengan bersabar. Kita bisa meninggalkan keharaman, mustahil tanpa sabar. Karena apa? Inna nafsa la ammaratun bisu. Jiwa itu senantiasa memerintah kepada keburukan. Ya, jiwa kita ini senangnya kepada hal yang buruk. Dan kalau kita ikuti, maka kita akan terjerumus kepada keburukan. Gimana supaya kita tidak mengikutinya? Ditahan dan menahan amarah atau menahan keinginan hasrat berbuat keburukan itu butuh sabar. Ya, yang lain dalam kondisi maksiat kepada Allah senang-senang, pesta, foya-foya, hura-hura, senang mereka. Kita mungkin secara fitrah naluri kemanusiaan iri, kok enak mereka ya, senang-senang tanpa ada aturan. Ya, bisa melakukan segala kemaksiatan yang menyenangkan secara zahir. Tapi karena kita takwa kepada Allah, karena kita tahu ini adalah perkara yang dimurkai oleh Allah, kita tahan. Nah, ini kita butuh apa? Sabar. Ya. Wala tarka li ma'siyatin illa bisabri, dan tidak ada seorang pun yang bisa meninggalkan maksiat kecuali disertai dengan sabar. Wala talaqqiya lil muqaddaril maqdiyyi bima yurdillaha subhanahu, dan tidak pula kita menerima takdir yang telah ditentukan dengan apa yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wala yuskhituhu illa bisabr, dan juga agar kita menghindar dari apa-apa yang yaitu membuat Allah murka, illa bisabr, kecuali dengan sabar. Kalau ada musibah yang menimpa kita, lalu kita bisa melakukan perkara-perkara yang diridhai Allah, ketahuilah pasti di situ ada kesabaran. Ya, tatkala musibah menimpa kita, kita bertaubat kepada Allah. Taubat adalah hal yang sangat diridhai oleh Allah. Kita mengucapkan istighfar, hal yang dicintai oleh Allah. Ini butuh apa? Butuh sabar. Kenapa? Karena manusia ketika ditimpa musibah inginnya berontak, inginnya marah. Kalau bahasa Jawa, misu, mengumpat. Itu inginnya jiwa kita. Ketika merasakan hal yang tidak kita inginkan, kita inginnya berontak.
Tapi karena kita ingin mendapatkan ridha Allah, kita tahan lisan kita, yang keluar adalah istighfar, yang keluar adalah zikir. Ya, jadi apa-apa yang bisa mendatangkan ridha Allah dan apa-apa yang bisa menghalangi dari murka Allah dan mengeluh, itu harus senantiasa disertai dengan kesabaran. Fal abdu muhtajun ila sabr. Maka seorang hamba butuh dengan kesabaran. Was-sabru musahibun lil muslim fi kulli ahwali. Afwan. Kemudian fama ahwajal muslima, maka tidaklah seorang paling membutuhkan, ya seorang muslim paling membutuhkan, bal ma ashadda hajatihi, bahkan tidak ada yang lebih ia butuhkan, ila an yakuna mutahallian bis sabri fi kulli ahwalihi, kecuali seorang hamba ini berhias dengan kesabaran di seluruh keadaannya. Masya Allah. Mutahallian bis sabri, menghiasi diri dengan kesabaran. Di dunia ini kita kalau lihat orang berhias, subhanallah, iri mungkin kita ya. Masya Allah, itu punya emas dipakai sampai jelentrek bahasa Jawanya ya. Kita, wah, orang ini berhias dengan sangat indah, pakaiannya indah ya, pakaiannya indah, celananya indah, perhiasannya indah. Tapi kenapa enggak ada yang iri dengan seseorang yang dihiasi dengan kesabaran? Pakaiannya mungkin sederhana, tapi tatkala ada orang yang mengumpat, dia tidak membalas dengan umpatan. Mungkin dia tidak memiliki perhiasan yang banyak di tangannya, ya, tapi ketika dia diuji dengan hinaan, tidak ada yang keluar dari lisannya kecuali istighfar. Ada nggak orang yang iri dengan orang yang seperti itu? Paling kita cuma memuji, masya Allah sabar ya. Nggak ada keinginan, coba ya aku bisa seperti dia. Ada nggak kira-kira? Jujur. Kalau kita lihat ada orang yang dizalimi, lalu orang ini sabar, nggak ngelawan, ya, tidak membantah, tidak membalas dengan celaan. Ada nggak kira-kira di antara kita yang, ya Allah aku ingin seperti orang itu? Yang ada apa? Kita justru menjadi kompor. Jujur, ada teman kita yang dizalimi, ya, lalu dia bersabar, dia tidak membalas. Kita pasti jadi kompor biasanya ini. Kenapa kamu nggak balas? Kenapa kamu nggak mencela dia? Kamu dihina lo ya, kamu direndahkan lo. Itulah kita. Padahal sabar ini perhiasan. Perhiasan yang nggak nampak. Kalau kita lihat orang punya perhiasan yang nampak, kita iri, pingin kita seperti itu. Tapi kenapa ada saudara kita yang bisa bersabar, kita nggak iri? Ya Allah, aku ingin menjadi seperti fulan. Ketika dia dimarahi, dicela, dihina, dia bersabar. Ya, coba perhatikan kata-kata yang diungkapkan oleh Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala sangat luar biasa. Ya, bal ma ashadda hajatihi ila an yakuna mutahallian bis sabri. Bahkan manusia itu sangat butuh untuk menghiasi dirinya. Menjadikan penghias di dalam dirinya adalah kesabaran. Fi kulli ahwalihi, dalam setiap keadaan. Wa zikrullahi jalla wa ala lis-sabri fil Qur'an. Dan Allah menyebutkan tentang sabar di dalam Al-Qur'an fi mawadhi'a katsirah. Banyak tempat. Ya. Banyak tempat di dalam Al-Quran, banyak sekali Allah menyebutkan tentang sabar. Minhu ja'a ala anha mutanawwi'ah. Di antaranya datang dalam berbagai macam sisi. Faja'al amru bih. Perhatikan ini patut untuk kita catat ya. Jadi Allah ketika menyebutkan tentang sabar itu dengan berbagai macam bahasa, berbagai macam konteks. Faja'al amru bih. Yang pertama, terkadang sabar ini Allah sebutkan dalam bentuk perintah. Isbiru, bersabarlah kalian. Ya, silakan nanti cari dalam Al-Quran. Allah menyebutkan sabar dengan bentuk perintah. Waja'an nahyu aniddihi, dan juga terkadang datang kata sabar di dalam Al-Quran itu dengan bentuk perintah dari lawannya. Apa lawan dari sabar?
Lawan dari sabar apa? Murka, emosi. Nah ini, jangan kalian emosi, jangan kalian murka, jangan kalian mengeluh. Berarti ini mengandung unsur perintah untuk apa? Bersabar. Ya, jadi yang pertama, konteks sabar dalam Al-Quran terkadang dengan perintah. Yang kedua, konteks sabar dalam Al-Quran terkandung dalam larangan untuk mengeluh murka. Ya, wajah yang ketiga. Ini penomoran dari saya, wallahu a'lam bishawab, semoga tidak salah ya. Wajah ats-tsana'u ala ahlihi wa madhihim. Dan terkadang sabar ini datang di dalam Al-Quran dengan bentuk pujian atas pelakunya, sanjungan atas pelakunya. Ya, nah ini. Yang keempat, wajah dzikru ma a'addallahu subhanahu wa ta'ala lahum min jazilith thawab wa jamilil ma'ab. Dan terkadang sabar ini datang dengan penyebutan apa yang Allah janjikan kepada mereka berupa pahala yang banyak dan indahnya tempat kembali. Ya, jadi Allah sebutkan yaitu janji bagi orang yang bersabar apa di dalam Al-Quran. Yang kelima, waja'atil bisyaratul mutlaqatu lis-sabirin. Terkadang datang sabar ini dengan bentuk kabar gembira secara mutlak bagi orang-orang yang bersabar. Kabar gembira bagi orang yang bersabar demikian dan demikian. Wa akhbara subhanahu wa ta'ala. Yang keberapa ini? Yang keenam ya. Nah, yang keenam. Dan terkadang wa akhbara subhanahu wa ta'ala annahu yuhibbuhum. Terkadang Allah menyebutkan sabar di dalam Al-Quran itu dengan cara menyebutkan bahwa Allah mencintai mereka. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Wa annahu ma'ahum ta'yidan wa nasran wa hifdhan. Yang ketujuh, terkadang Allah menyebutkan sabar di dalam Al-Quran dengan konteks Allah bersama dengan mereka, bersama dengan orang-orang yang sabar, ta'yidan mendukungnya, wa nasran menolongnya, wa hifdhan dan menjaganya. Ila ghairi dzalikum minal anha, dan selainnya dari sisi-sisi limaji'is sabri fi kitabillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu bagaimana datangnya sabar ini di dalam kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah, sabar di dalam Al-Quran datang dengan berbagai macam konteks ya, yang sudah kita sebutkan sebagainya. Wahada kulluhu yadulluna, ini semua menunjukkan kepada kita ala azimi makanatis sabr, betapa agungnya kedudukan sabar, wa ali manzilatihi, dan betapa tingginya kedudukan sabar, wa masisil hajati ilaihi, dan betapa hajat ini sangat mendesak butuh kepada sabar. Ya, contohnya sekarang nih, kita terhalang dari keluar rumah, ya, kita terhalang dari sholat jamaah, kita terhalang dari memakmurkan masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling kita butuhkan apa? Sabar. Kalau nggak sabar kita akan berontak, kita akan marah, kita akan emosi, kita akan protes. Tapi dengan sabar ini insya Allah bisa mereda. Berarti kita butuh apa? Butuh sabar. Wal haditsu anis sabri haditsun wasi'un. Dan pembicaraan tentang sabar ini adalah pembicaraan yang sangat luas. Wa yatanawalu atrafan katsiratan, mencakup banyak segi. Wa jawanib muta'addidatan, mencakup banyak sisi. Wa sayaktasiru haditsuna, namun pembicaraan kita ini akan terbatas anis sabri, tentang sabar, fi babin muayyanin min abwabihi, dalam bab tertentu. Jadi kita nggak akan berbicara sabar dengan segala sisi dan seginya. Kita hanya membahas tentang sabar pada kajian kita ini dari satu sisi saja. Ya, wa majalin muayyanin min majalatihi, dan cakupan tertentu dari cakupan-cakupan yang ada. Ala wa huwa, ketahuilah, yaitu as-sabru ala adal khalq, sabar atas gangguan manusia. Disebutkan di awal kajian kita tadi, ini yang akan menjadi inti pembahasan kita ya, tips agar kita bisa bersabar atas gangguan manusia terhadap kita. Jadi pembahasan kita fokuskan hanya pada itu. Kenapa? Karena pembahasan sabar itu sangat luas
panjang, ya. Dan saat ini yang akan kita bahas hanya masalah ini saja, ya. Tips agar kita bersabar atas gangguan manusia yang menimpa kita. Kemudian saya melanjutkan di sini, wa minal ma'lum, dan hal yang sudah maklum diketahui, annal insana fi hadhil hayah, bahwasanya manusia di kehidupan ini la yaslamu min adal khalq, tidak akan pernah selamat dari gangguan manusia. Ya, coba ada enggak manusia yang hidup tanpa ada ujian dan gangguan dari manusia yang lain? Mungkin ada, tapi orang gila. Tapi kalau orang normal, orang yang masih memiliki hasrat, orang yang masih memiliki akal pikiran, pasti pernah diganggu oleh manusia. Ya, pasti pernah mendapatkan gangguan dari orang lain. Li'anna an-nasa ajnas, karena manusia itu memiliki berbagai macam jenis. Wa mutafawituna fi akhlaqihim, dan mereka bertingkat-tingkat di dalam akhlak-akhlak mereka. Wa ma'adinihim, dan ma'din mereka. Ma'adin jamak dari ma'din, itu secara asal kata bahasa bisa bermakna logam. Ya. Jadi manusia itu berbeda-beda tingkatan dari segi jenis logamnya. Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Artinya manusia itu berasal dari berbagai macam sumber. Mungkin seperti itu ya. Atau juga ma'din bisa kita artikan dengan maudhi istikhrajil jawahir, tempat di mana permata perhiasan itu apa? Dikeluarkan. Nah, ada yang keluar emas, ada yang keluar besi, ada yang keluar tembaga, ada yang keluar kuningan, perak. Nah ini. Nah kalau kita paskan dengan konteks pembahasan kita, manusia itu berbagai macam latar belakang. Wa tabaihim, dan tabiat-tabiat mereka. Wa ta'amulatihim, dan muamalah-muamalah mereka. Wal muslim, dan seorang muslim, yang bagi an yakuna mutahallian bis sabr, sepatutnya ia berhias diri dengan sabar. Wa minas sabri alladhi yanbaghi lil muslim an yakuna mutahallian bih, dan di antara bentuk sabar yang sepatutnya bagi seorang muslim berhias diri dengannya, as-sabru ala adal khalq, sabar atas gangguan manusia. Wa huwa babun, dan ini adalah bab, tataqasaru katsirum minal himami wan nufusi alal ityani bih, di antara bab yang kurang diperhatikan oleh kebanyakan tekad-tekad kita dan jiwa-jiwa kita untuk mengupayakannya. Itu seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau orang berhias dengan perhiasan yang indah secara zahir, kita akan mudah untuk menjadi iri. Kita ingin seperti dia, kita ingin perhiasan yang seperti itu yang dipakai si fulan. Kita ingin pakaian indah yang dipakai si fulan. Kita ingin kemeja yang dipakai si fulan. Kalau Allah kita mudah iri. Tapi kalau perhiasan batin seperti sabar, nggak ada yang iri. Bahkan kalau ada teman kita yang sabar, ya biasanya kita justru memprovokasi untuk marah, untuk melawan, untuk membisikkan bisikan-bisikan yang tidak semestinya. Padahal ini harusnya apa, kita irikan juga. Nah ini, ya, kurang diperhatikan masalah sabar ini. Gimana agar tekad kita bisa menjadi orang yang sabar? Gimana agar jiwa kita ini bisa mengupayakan sabar? Kurang diperhatikan. Walihadza kana kalamu ahli ilmi fi bayani. Oleh karenanya ucapan para ulama kita fi bayani, dalam tentang penjelasan ma yu'inul mar'a, apa yang bisa menolong seseorang ala sabri, untuk bersabar, ala adal khalq, atas gangguan manusia, yu'addu nibrasan wadiyaan, maka ini ibaratnya itu seperti pelita dan cahaya lil muslim fi hadal bab, bagi seorang muslim di dalam bab ini. Ini perumpamaan yang luar biasa ya, karena perhatian manusia tentang sabar atas gangguan dari manusia yang lain kepada dirinya, ini jarang diungkap oleh para ulama. Maka kalau ada yang membahasnya, ini ibarat kita mendapatkan penerangan yang luar biasa. Ibarat kita mendapatkan pelita yang luar biasa di kegelapan emosi, marah, dan mengeluh.
Wa hadzal mawdu' alladhi sanatanawaluhu bit-ta'liqi alaihi, dan pembahasan ini yang akan kita pelajari dengan memberikan ta'liq, catatan ringan atasnya, huwa kalamun, adalah ucapan muqtata'un, yang diambil min risalatin, dari risalah li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang disusun oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala. Yatahaddatsu fiha anis sabri, beliau berbicara di dalam risalah tersebut tentang sabar. Tapi di sini al-muallif atau Syekh Abdul Razak tidak mengisyaratkan di mana beliau dapatkan. Jadi saya wallahu alam tidak tahu di mana bisa menemukan yaitu ungkapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini. Yang jelas kata Syekh Abdul Razak, beliau mendapatkan dari risalah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa yatanawalu bitafsilin jamilin mufidin lil ghayah, dan beliau membahas tentang masalah sabar ini dengan sangat rinci, dengan sangat indah, yang memberikan faedah dengan sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya, zikral umuril al-mu'inati ala sabri ala adal khalq, menyebutkan perkara-perkara yang bisa menolong untuk bersabar atas gangguan manusia. Wa dzakara tafsilatin fiha, dan beliau Syekhul Islam Taimiyah juga menyebutkan di dalam risalah tersebut perincian-perincian la takadu tajiduha fi maudhi'in akhar, yang hampir engkau tidak menjumpainya di tempat yang lain. Jadi termasuk barang langka. Uraian perincian Syekhul Islam Taimiyah tentang tips menjadi orang yang penyabar atas gangguan manusia hampir tidak kita temukan di kitab-kitab manapun. Nah ini, farahimahullahu min imam, maka semoga Allah merahmati beliau sang imam. Wa ma ajmala nushahu wa ahsana bayanahu, betapa indahnya nasihat beliau dan betapa baiknya penjelasan beliau. Wa jazahu ala ma badzala, dan semoga Allah membalas beliau atas apa yang beliau curahkan. Wa qaddama, dan apa yang beliau persembahkan, al jaza al aufa, balasan yang sempurna. Wa askanahu firdausahul a'la, semoga Allah menempatkan beliau di surga firdaus yang tertinggi. Innahu tabaraka wa ta'ala sami'un qaribun mujib, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala maha mendengar, maha dekat, dan maha mengijabahi doa. Wa as'alullahal karim alladhi yassara lana hadha ta'liqa, dan kemudian Syekh Abdul Razak yaitu berdoa kepada Allah, aku mohon kepada Allah yang maha mulia yang telah memudahkan bagi kami hadha ta'liqa, yaitu catatan ringkas ini, ala kalami Syekhul Islami Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ya, atas ucapannya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala, fi dzikri ma yu'inu ala sabri ala adal khalq, dalam menyebutkan apa-apa yang bisa menolong kita untuk bersabar atas gangguan manusia. An yaj'ala dzalika ma'unatan, semoga Allah menjadikan yang demikian itu sebagai penolong bagi kita ajma'in seluruhnya, ala hadas sabar, agar kita bisa bersabar. Wa an yaj'alana min ibadihi sabirin asyakirin, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang bersabar, yang bersyukur. Ya, li'anna ad-dina nisfan, karena agama itu ada dua, ya, terbagi menjadi dua, sabrun wa syukrun, sabar dan syukur. Walihada qil, oleh karena dikatakan as-sabru nisfuddin, sabar itu adalah setengah agama. Sabar setengahnya, syukur setengahnya, karena tidak ada yang ketiga. Kalau enggak sabar ya syukur. Wa nas'alullahal karima an yanfa'ana bima 'allamana, aku atau kami meminta kepada Allah yang maha mulia agar memberikan manfaat dari apa yang telah kita ajarkan. Wa an yazidana ilman, dan semoga Allah menambah kita ilmu. Wa an yaj'ala ma nata'allamuhu hujjatan lana la alaina, dan semoga Allah menjadikan apa yang telah kita pelajari sebagai hujjah bagi kami, bukan atas kami. Jadikanlah ya Allah apa yang kita pelajari ini manfaat bagi kami, bukan menjadi sebab yaitu kemurkaan-Mu ya Allah, karena kami tidak mengamalkannya. Innahu tabaraka wa ta'ala sami'un qaribun mujib, sungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala maha mendengar, maha dekat, dan lagi maha mengijabahi.
Baik, ma'asyar muslimin, para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah. Inilah muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahumullahu taala, yaitu tentang risalah yang akan kita bahas. Insyaallah pada kesempatan berikutnya dan akan kita upayakan rutin dalam beberapa pertemuan, kita akan melanjutkan membaca risalah Syekhul Islam Taimiyah, yaitu 20 tips. Beliau menyebutkan ada 20 tips agar kita bisa menjadi seorang yang bersabar atas gangguan dari manusia yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang penyabar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah kita di dalam menuntut ilmu agama. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.